Sumpah Pemuda itu sudah menjadi satu tujuan bagaimana NKRI, bagaimana perjuangan itu seluruh anak muda, seluruh anak bangsa mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memerdekakan bangsa ini, memerdekakan negara ini dari penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat KPI sekalian. Selamat datang kembali di podcast KPI. Jadi pada podcast kali ini kami untuk pertama kalinya menggunakan media kamera, di mana media visual kami gunakan untuk pertama kalinya. Di mana beberapa podcast kami sebelumnya yang kami upload di Spotify dan YouTube itu hanya berupa audio saja. Jadi sekarang bersama saya ada Pak Taufik, selaku salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Beliau juga merupakan dosen saya, yaitu pada mata kuliah kewarganegaraan. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tema tentang pemuda nasionalisme. Jadi kalau dari pandangan Bapak, bagaimana keterikatannya antara kata pemuda ini dengan nasionalisme? Baik, terkaitan antara pemuda dan nasionalisme. Nasionalisme tidak akan pernah bisa kita pisahkan dengan pemuda. Ketika kita berada di satu bangsa, di satu negara, berarti pemuda adalah bagian daripada nasionalisme itu sendiri. Pemuda adalah tongkat estafet daripada tokoh-tokoh bangsa yang kemudian nanti akan memimpin bangsa ini, memimpin negara ini, sehingga tidak bisa dipisahkan antara pemuda dan nasionalisme. Nasionalisme pun itu juga harus betul-betul dipahami bahwa sekarang mungkin sudah sedikit terdegradasi dengan adanya perkembangan globalisasi, sehingga pemuda dan nasionalisme itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana ada kesadaran diri daripada individu-individu itu tentang bangsa. Kalau misalnya kalau kita membuka sejarah bangsa Indonesia kan Pak, salah satu penggerak yang bergerak yang mempunyai peran besar dalam kemerdekaannya itu kan salah satunya pemuda. Ada contohnya seperti peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa Rengas Dengklok, pencurian Soekarno. Nah, kalau pada masa penjajahan seperti itu kan anak muda ini punya satu tujuan yang sama Pak, yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Bagaimana kita pemuda yang zaman sekarang ini yang tujuannya itu sudah berbeda-beda Pak? Ya. Itulah tantangan sekarang. Keniscayaan adalah globalisasi, itu adalah keniscayaan. Kita tidak bisa pungkiri dan juga kita tidak bisa katakan bahwa globalisasi itu tidak punya kepentingan tertentu dalam konsep keindonesiaan, dalam pendekatan konteks keindonesiaan, di mana ada degradasi, pergeseran nilai nasionalisme pemuda diakibatkan daripada globalisasi itu sendiri. Pemuda sudah mulai bergeser pada pemahaman-pemahaman tentang globalisasi itu tidak terlepas dari adanya konsumistisme, kemudian adanya kapitalisme, dan lain sebagainya yang membuat pemuda itu sekarang terdegradasi. Nah, di zaman dulu satu tujuan sekalipun di zaman sejarah itu belum terlalu memuaskan. Nanti ketika ada Sumpah Pemuda Budi Utomo, kita katakan seperti itu, ketika Sumpah Pemuda itu sudah menjadi satu tujuan bagaimana NKRI, bagaimana perjuangan itu seluruh anak muda, seluruh anak bangsa mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memerdekakan bangsa ini, memerdekakan negara ini dari penjajahan. Nah, konteksnya sekarang kita sepakat bagaimana konsep pemuda sekarang ini untuk menuju atau mengulangi sejarah bagaimana tujuan yang sama. Nah, ini adalah tantangan bagi kita semua, bukan hanya tugas daripada mahasiswa, bukan hanya tugas daripada negara untuk kemudian menyamakan persepsi kita, kemudian wawasan kita kemudian tentang bangsa ini, karena sudah hampir berbeda tujuan antara pemuda bersama pemuda itu sendiri. Apalagi kalau kita mau bilang dalam konsep Sumpah Pemuda ada Jong Japa, Jong Slebes, Jong semua ada. Nah, apa yang bisa dilakukan sekarang, yang harus dilakukan oleh pemuda, konsepnya untuk menumbuhkan rasa kebersamaan atau rasa nasionalisme itu. Salah satu mungkin
ada napak tilas yang harus dilakukan. Napak tilas sejarah, di mana sejarah Sumpah Pemuda, monumen-monumen kebersamaan persatuan itu harus ada napak tilas sejarah yang harus dilakukan oleh pemuda, atau mungkin dijadikan sebuah program oleh bangsa bagi yang kemarin mungkin kita bisa kenal di era tahun 90-an 2000-an itu ada yang disebut dengan pertukaran pemuda. Sekarang mungkin harus ada napak tilas pemuda yang harus dilakukan agar pemuda itu menumbuhkan rasa nasionalismenya itu muncul, di mana menjadi satu tujuan bersama bahwa ternyata orang tua dulu, pahlawan-pahlawan kita itu, sekalipun mereka tidak saling mengenal, tapi mereka mempunyai satu persepsi, satu wawasan kebangsaan yang sama, yaitu tujuan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan ideologi Pancasila, dan tetap berpegang teguh sama konstitusional kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terus kalau berkaitan dengan nasionalisme ini kan sangat berkaitan tadi seperti yang Bapak jelaskan. Ya. Terus kalau misalnya kita sebagai anak muda ini bagaimana mungkin caranya kita lebih memahami sejarah tentang pergerakan pemuda-pemuda zaman dulu, karena kalau saya rasa sekarang ini sudah para pemuda itu kayak sudah tidak terlalu mencari tahu lah tentang sejarah. Mungkin ada perspektifnya yang lalu biarlah berlalu, kita menghadapi yang akan datang gitu. Uh, ada beberapa upaya-upaya pemerintah sebenarnya yang juga menjadi sebuah konsepsi untuk ini juga tidak terlepas dari banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan yang mempunyai orientasi yang berbeda, tapi karena satu kesatuan ketika organisasi itu dibentuk harus pemerintah yang harus ada berbadan hukum melalui Kemenkumham. Nah, disitulah tertuang bahwa salah satu tujuan, salah satu di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah berideologi tentang Pancasila. Namun dalam implementasinya mungkin selalu ada berbeda, mengatakan bahwa yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang kita harus jalankan. Nah, konsepnya kita tidak lain adalah keikutsertaan pemuda, pendidikan karakter, wawasan kebangsaan yang harus dilaksanakan. Tadi saya sudah sampaikan ada napak tilas, kemudian ada tour, dan salah satunya adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah atau di sekolah, SMA sampai pada perguruan tinggi seperti kewarganegaraan itu mata kuliah yang pendidikan mata kuliah yang ceria, tidak tegang. Kalau bisa kita katakan dalam konsepsi komunikasi itu adalah pendidikan yang komunikasinya lebih dominan pakai komunikasi egalitarian, atau komunikasi yang kita lakukan dalam konsepsi pendidikan kewarganegaraan itu adalah komunikasi egalitarian, di mana ada kesamaan antara mahasiswa dan dosen itu untuk memahami seperti apa sebenarnya nasionalisme itu. Jadi tidak ada ketegangan antara dosen dan mahasiswa, sehingga komunikasi yang dipakai oleh dosen dalam mendidik itu adalah komunikasi egalitarian, agar sama-sama memahami, memaknai seperti apa menjadi warga negara yang baik, dengan salah satu contohnya misalnya mengikuti tata aturan, mengikuti undang-undang yang sudah berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mahasiswa ya mengikuti aturan kampus, membayar SPP, mengikuti aturan HMJ dan lain sebagainya yang disebut dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, itu harus kita laksanakan betul sebagai kecenderungan kita, jiwa nasionalisme kita untuk membangun bangsa ini. Seperti itu. Kalau untuk pandangan Bapak sendiri tentang harapan Bapak untuk pemuda nasionalisme ini ke depannya ini seperti apa? Tentu setiap insan individu yang berharap tetap bangsa ini selalu yang terbaik. Salah satunya saya sendiri, ketika Anda tanya tentang persoalan itu, tentu harapan besar kita adalah bagaimana seluruh anak muda, seluruh pemuda khusus yang ada di kalangan mahasiswa itu menyamakan perspektifnya dia, bahwa wawasan kebangsaan, pendidikan karakter kebangsaan itu menjadi hal yang sangat penting, di mana semua pemuda harus betul-betul mendapatkan sosialisasi dengan baik tentang sejarah-sejarah yang melekat pada bangsa ini, tentang perjuangan, tentang kebersamaan, tentang kekuatan pemuda yang pada saat itu bersama-sama secara utuh,
secara bangsa ini secara nasional melakukan perjuangan untuk merebut kemerdekaannya. Harapan kita kembalinya sebuah perspektif, sebuah pandangan, bahkan terimplementasikan dalam kehidupan seharian kita, bahwa melekatnya sebuah apa namanya kesadaran diri tentang uh, berbangsa dan bernegara, kesadaran diri tentang bernegara, kesadaran diri tentang di lingkungan kita apa yang harus kita lakukan. Sebab peran pemuda itu tidak bisa dilepas sedikit pun ketika berbicara tentang kebangsaan. Karena kebangsaan dan nasionalisme itu tidak pernah bisa kita pisahkan, atau pemuda dan nasionalisme itu adalah harapan daripada nasionalisme, harapan daripada bangsa ini adalah pemuda-pemuda yang cerdas, yang pemuda-pemuda yang memiliki nilai-nilai etos kerja, yang memiliki nilai-nilai wawasan kebangsaan yang kuat dalam rangka membangun bangsa ini untuk di masa depan. Karena di era globalisasi sekarang ini, tantangan sebuah keniscayaan yang masuk dengan kita itu bisa membuat pergeseran yang mendasar terhadap kesadaran daripada nasionalisme, sehingga ada pendidikan karakter kebangsaan yang harus dilakukan di setiap rongga-rongga kehidupan masyarakat, di setiap sudut-sudut setiap sudut-sudut kehidupan sosial, yang itu harus masuk yang disebut dengan pendidikan karakter kebangsaan atau nasionalisme. Karena nilai-nilai nasionalisme itu cenderung bisa kita lihat, kita bisa rasakan bahwa anak muda sekarang untuk menghormati bendera di upacara saja itu sudah sangat jarang. Nah, ini satu fenomena yang besar yang indikasinya adalah salah satu nilai-nilai nasionalisme yang telah tergeser dari kesadaran diri sebagai anak bangsa itu sendiri, di mana kita sebenarnya sebagai anak bangsa adalah satu sumber yang sama, baik suku, bahasa, kemudian dan seterusnya, satu sumber yang sama, sejarah yang sama, yang kemudian berarti kita bukan hanya sebagian kelompok yang menghargai nasionalisme, yang menghargai bendera yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang zaman terdahulu, tapi kita pemuda juga harus menghargai itu. Karena kita sekarang tinggal menikmati. Seandainya kita hidup di zaman mereka, maka kita orang yang terkulit. Nah, untuk mempertahankan bangsa itu, untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk memajukan itu, ya harus ada kesadaran diri melalui pendidikan karakter kebangsaan, agar tumbuh nilai-nilai nasionalisme itu dengan memperkenalkan nilai budaya, memperkenalkan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh bangsa ini, oleh para pahlawan sudah meninggalkan kita, yang sudah berjuang mati-matian memerdekakan kita, sehingga kita sekarang bisa menikmati kemerdekaan itu dengan sebebas-bebasnya kita berekspresi dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang masih terus sekarang harus berjuang untuk melakukan kemerdekaan. Tidak sedikit kita lihat fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, ada invasi-invasi yang dilakukan oleh negara yang lain, artinya itu belum merdeka. Kita pemuda sekarang sudah merdeka. Kalau kita mau sadar untuk mempertahankan itu, tinggal membangun kesadaran diri dan terus bersosialisasi tentang bagaimana sebenarnya nilai-nilai makna daripada nasionalisme itu, dan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme. Mungkin terakhir, mungkin apa yang mau Bapak sampaikan kepada pemuda-pemuda yang masa sekarang ini, yang tentunya depannya mereka ini akan menjadi pemimpin dari bangsa ini? Saya hanya berharap dan memberikan masukan untuk seluruh pemuda yang ada, terlepas tidak hanya secara internal ada di kampus UIN, tapi di seluruh kampus yang ada di Indonesia. Tentu mari bersama-sama membangun karakter, mari bersama-sama membangun nilai-nilai kesadaran diri tentang berbangsa, mari bersama-sama kita mengenal akar budaya, membangun toleransi, membangun moderasi secara utuh antara pemerintah bersama masyarakat, karena kebersamaan antara satu dengan yang lain itu adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa untuk memajukan bangsa ini. Pemuda diharapkan bisa melakukan terobosan-terobosan yang baik untuk menjadi tongkat estafet, karena yang mewarisi ke depan bangsa adalah pemuda. Pimpinan bangsa adalah pemuda. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Oke. atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin
Itu saja akhir dari podcast kita pada hari ini. Jadi sampai jumpa di podcast-podcast kita yang selanjutnya. Saya harap semua teman-teman tetap mengikuti kami karena kedepannya pasti kami akan mengundang orang-orang yang mungkin akan memberikan kepada kita edukasi-edukasi yang bersifat baiklah untuk kita semua. Mungkin itu saja dari kami pada hari ini. Kami dari podcast KPI pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.